Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan hadirat jamaah salat subuh serta para pendengar Radio Baitur Rahman, juga pendengar RRI dimanapun kiranya berada. Selesai kita melaksanakan ibadah salat subuh, selanjutnya mari kita ikuti ceramah lanjutan dari pelajaran sejarah dan kebudayaan Islam yang untuk subuh ini insyaallah kembali akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Tengku Haji Amir Hamzah. Kepada beliau kita persilakan, dan sebelumnya mari kita aturkan ribuan terima kasih. Hadanallahu wa ikum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa hiya 'adhamun ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang telah memberi nikmat kepada kita bersama, nikmat iman dan nikmat Islam, dan dua nikmat itulah nikmat yang besar. Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Yang kami hormati Bapak Kepala UPDD, Bapak Haji Ridwan Johan, yang juga merangkap Wakil Imam Besar. Yang kami hormati Bapak Imam Besar, para imam, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, juga saudara-saudara kami yang datang dari luar kota Banda Aceh, mungkin ada dari Malaysia, dari Pulau Jawa, Sumatera, dan lain-lain. Istimewa juga kepada pendengar radio-radio yang turut menyiarkan ceramah di Masjid Raya Baitur Rahman. Di pagi yang mulia ini kita lanjutkan sejarah Islam, sirah nabawiyah. Kita bela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya Rasulullah itu tidak perlu kita bela, karena sudah dibela oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah mengangkat derajat Rasulullah itu melebihi derajat makhluk yang lain, termasuk para malaikat. Malaikat Jibril tunduk kepada Rasulullah. Lebih mulia Rasulullah ketimbang para malaikat. Nah, kalau ada orang-orang manusia, orang-orang kafir, orang-orang munafik, ya, menghina Rasulullah, Rasulullah tidak akan terhina lagi. Sudah insan kamil, sudah sempurna sekali, sudah sempurna sekali. Allah telah mengangkat derajatnya, wa rafa'na laka dzikrak. Aku angkat namamu Muhammad di sisiku. Tinggi sekali. Orang kalau mau masuk surga harus mengucap syahadatain, dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu baru masuk surga. Kalau ada orang yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah saja, itu belum Islam, belum masuk surga. Enggak senang kepada Nabi, dia berzikir saja, la ilaha illallah, la ilaha illallah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Dia amalkan juga perintah-perintah Allah, ya, berpuasa, salat. Belum masuk surga, kamu masih kafir sebelum kamu mengakui lelaki itu, Muhammad itu utusan Allah. Jadi sangat tinggi kedudukan Rasulullah.
Lalu kalau ada manusia yang menuduh Rasulullah macam-macam, karena mereka memang tidak diberi hidayah oleh Allah. Allah tidak senang kepada mereka. Allah ingin memenuhi neraka jahanam dengan mereka. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Sungguh penuh neraka jahanam itu dengan manusia dan jin. Kenapa? Karena mereka tidak beriman kepada Rasulullah. Hebat kali orang-orang Cina itu, ekonominya sangat kuat. Sekarang nomor 2 di dunia. Adik kuasa baru, adidaya baru. Apa kerjanya orang-orang komunis Cina itu? Membunuh saudara-saudara kita. Membunuh sebuah suku Uighur, bangsa Uighur, yang sejak nenek moyang mereka di Cina beragama Islam. Sekarang mereka tangkap, mereka bunuh, mereka siksa, mereka kurung dalam kandang sapi. Sangat teraniaya. Maka kita boleh berdoa, semoga kerajaan PKI Cina itu hancur lebur, dimusnahkan oleh Allah. Masukkan dalam kunut nazilah. Sangat kejam komunis Cina itu. Masjid ditutup semuanya sekarang ini. Dan mereka dituduh radikal. Mereka dituduh, orang Islam dituduh pemberontak dan sebagainya. Tetapi Allah Maha Adil. Katakanlah di dunia mereka tersisa, anak-anak mereka dibunuh, orang-orang tua mereka dibunuh oleh kerajaan Cina komunis itu, republik, ya, republik yang tidak demokrasi, ya, hanya satu partai, partai komunis, yang lain nggak boleh ada. Apa demokrasi seperti itu? Mereka bunuh orang-orang Islam. Okelah di dunia hebat mereka itu. Tapi di akhirat nanti orang-orang Islam yang syahid itu, yang terbunuh itu, yang melambaikan tangan di dalam surga. Halo, apa kabar? Mau situng? Berilah air kepada kami. Berilah minum kepada kami. Tidak boleh. Kamu dalam neraka. Kamu tidak percaya kepada Tuhan. Jawab orang-orang Uighur yang dibunuh itu, yang beriman. Dijawab kepada orang-orang kafir Cina itu. Begitu juga di tempat yang lain, di Palestina. Bagaimana orang membunuh anak-anak orang Yahudi itu. Tapi di balik Yahudi itu, di balik Yahudi itu ada orang lain yang turut membunuh rakyat Palestina. Semata-mata karena mereka beriman kepada Allah dan Rasul. Mereka bunuh, rame-rame mereka bunuh. Ada Amerika yang memberi senjata, ada Inggris, ada Perancis, ada Jerman. Mungkin ada juga negara-negara Islam sekuler yang lebih cinta kepada Amerika ketimbang saudaranya karena uang. Na'udzubillah misalnya, tidak masalah, sementara saja di dunia. Yang terbunuh itu sudah disimpan senyum-senyum dalam surga. Mereka orang-orang yang membunuh itu tunggu. Kamu orang-orang kafir, penghuni jahanam. Sekarang terjadi lagi di Agra, India. Agra itu di India Barat itu adalah penduduknya 70% Islam, hanya 30% Hindu. Di situ ada Taj Mahal, bangunan yang sangat indah. Nama-nama kotanya juga nama Islam. Semua sudah ditukar oleh orang Hindu. Yang berbau Islam ditukar, nama-nama Islam ditukar. Ditukar semuanya. Agra mau ditukar juga menjadi Agrais. Nah, jadi Agra itu sebelum Islam datang Agrais namanya. Nah, tapi sudah 1000 tahun nama Agra diberikan oleh Raja Akbar, Raja Islam. Sekarang mau ditukar menjadi Agrais. Dan di Masjid Taj Mahal, ada di pinggir Taj Mahal itu, sebelah Sungai Muna itu,
Ada masjid sekarang ditutup oleh pemerintah Hindu. Silakan, ilahnya aja. Alihnya aja kami orang-orang beriman, tidak masalah. Memang kami orang beriman ini diuji oleh Allah SWT. Kalau tidak ada ujian itu tidak beriman namanya. Tidak tajam. Tapi kalau sudah diuji, tajam. Kita tajam. Begitu kita ditekan, kita ingin belajar agama. Belajar Islam yang benar apa? Jihad itu apa? Hadis Rasulullah itu apa? Ihsan apa? Tasawuf apa? Kita ingin belajar. Silakan tekan saja. Tapi kami akan bangkit. Dalam sejarah memang pernah seperti itu. Dalam sejarah Islam pernah menguasai dunia. Andalusia itu 800 tahun di tangan Islam. Kemudian lepas lagi. Islam pernah menguasai India, ibu kota Islam New Delhi. Kemudian lepas lagi jadi negara Hindu. Allah gilirkan hari-hari di antara manusia untuk diuji kita oleh Allah SWT. Dan umat Islam juga sekarang sedang menderita di Kashmir. Masjid-masjid ditutup, orang-orang Islam ditangkap oleh pemerintah Hindu India. Jahat memang manusia itu. Umat Islam juga sedang menderita di Rohingya, di Myanmar. Tapi alhamdulillah umat Islam merdeka di negerinya sendiri. Kita kan mayoritas, Indonesia ini mayoritas. Tapi kita kuat. Kita kuat ya. Walaupun ada orang Nasrani di sini, orang Islam di Indonesia ini masih kuat. Presiden kita Islam, ya. Wakil presiden kita ulama, masih kuat. Tidak perlu takut, ya. Tidak perlu takut, masih kuat Islam di sini. Tapi bandingkan Islam dengan orang lain. Orang-orang Hindu di sini seperti anak emas. Orang-orang Kristen, Katolik, apa satu lagi? Protestan, seperti di rumah sendiri, seperti anak emas. Senang mereka itu, bebas mereka. Bebas berdagang, bebas beragama, bebas semuanya. Inilah Islam rahmatan lil alamin. Rahmat untuk sekalian manusia, kalian alam. Tapi orang Islam di negeri kafir itu sangat menderita. Seperti kita gambarkan tadi. Sangat menderita mereka itu, rumah-rumahnya dibakar, hartanya dirampok. Seperti orang-orang di Rohingya itu. Saudara-saudara kita di Palestina. Saudara-saudara kita di Kashmir sekarang. Di Uighur, Cina. Sangat menderita. Maka Islam ini adalah agama Allah, agama yang terbaik, ajaran yang terbaik, menghormati semua orang. Rasulullah diutus oleh Allah bukan hanya untuk manusia, tapi yang rahmatan lil alamin itu termasuk lat batat kayak bate bahasa Aceh. Jadi termasuk benda-benda lain. Mereka berselawat kepada Nabi. Binatang-binatang, kayu, batu-batu itu berselawat kepada Nabi. Mereka mengakui Muhammad itu Rasulullah. Ketika kita azan, terbuntur dinding-dinding, terbuntur pohon-pohon kayu, suara azan itu, mereka juga menjawab azan. Pohon-pohon kayu menjawab azan. Itu diceritakan di dalam hadis kudusi. Cuma yang diwajibkan syariat kepada manusia dan jin saja. Yang lain tidak diwajibkan syariat. Kalau binatang tidak salat, tidak apa-apa. Kalau pohon-pohon kayu tidak salat, tidak apa-apa. Mereka salat secara sendiri, cara-cara sendiri. Mungkin dengan suaranya. Ya. Coba lihat ayat. Betapa kuatnya makna
Maka dalam bahasa Arab ayam itu disebut juga Abu Yaqadah. Abu Yaqadah, bapa pembangun. Bapa yang membangunkan manusia, Abu Yaqadah. Itu ayam jago. Dia menjaga 5 waktu. Dia berkokok. Dulu enggak usah ada mengumumkan ada tambu. Enggak usah. Orang-orang di kampung itu kalau ayam sudah berkokok, sudah zuhur, sudah asar, nanti berkokok lagi, maghrib berkokok lagi, isya, sampai subuh berkokok terus, mengingatkan manusia untuk beribadah kepada Allah. Bukan hanya ayam rupanya, juga bunga-bunga, ada semacam bunga itu. Kalau sudah waktu salat dia kembang. Habis waktu salat dia mengatup kembali. Bunga apa itu? Saya lupa namanya. Bunga asauro bahasa Aceh. Itu rahmatan lil alamin. Tapi manusia yang tidak diberi hidayah oleh Allah supaya dia menjadi orang kafir, supaya penuh neraka jahanam, mereka tidak mengakui risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak mengakui. Ada manusia yang mengakui setengah hati, itu munafik namanya. Orang munafik itu Islam, tapi Islam setengah hati, atau tidak sama sekali di hatinya, cuma di mulutnya. Itu munafik. Tanda-tanda munafik itu ada 3. Ayatul munafiqu salasun. Idza haddatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Apabila ngomong yang palsu, dusta omongnya. Apabila berjanji menyalahi janji, tidak pernah dipenuhi. Janji-janji itu tidak pernah dipenuhi. Apabila dipercaya orang munafik itu berkhianat kepada yang mempercayainya. Dan Rasulullah pernah meramalkan. Bagaimana ramalan Rasulullah? Ada kalian melihat orang munafik di Madinah ini? Ada ya Rasulullah. Bagaimana sifat mereka? Mereka takut bergaul dengan kita, ya Rasulullah. Takut bergaul dengan orang Islam. Mereka di pinggir-pinggir kota, ketika adzan di masjid, bukan ke masjid, mereka itu bersembunyi di dalam toko-toko di Madinah masa Nabi. Itu orang munafik. Dan sekarang juga ada seperti itu. Tengah maghrib, puno Honda bawa warung kopi, lampu kayak mati, lang seput. Yang dia dialung bateri puno Honda muda adalah semayang ana. Ini kan bagian dari munafik ini. Itu yang ada ke pribadi secara umum. Nanti kau bengeng dia. Itu bagian dari munafik juga. Tetapi di dalam hadis itu yang sangat menakutkan begini. Beginilah di akhir zaman nanti, kata Rasulullah. Sekarang orang munafik tidak berani menampakkan diri karena kita yang beriman ini mayoritas. Tapi sayati ala zaman, akan datang suatu zaman orang-orang munafik itu beramai-ramai menampakkan diri. Mereka lebih kuat. Kita orang-orang beriman waktu itu tersingkir. Tetapi iman kalian waktu itu iman yang paling tinggi. Apakah kita sudah merasa seperti itu? Belum. Kita masih baik di Aceh, di Indonesia masih baik. Ya. Tetapi di negeri-negeri yang kita sebutkan tadi, begitu orang-orang Islam itu harus bersembunyi, orang-orang beriman itu harus bersembunyi. Yang muncul ke muka adalah orang-orang munafik. Yang jadi pejabat-pejabat orang munafik, bukan di Indonesia. Ada istrinya tidak mau berjilbab. Tapi bukan di Indonesia, di negeri lain. Di Indonesia semua pejabat beriman dan bertakwa. Semua pejabat istrinya berjilbab. Jadi jangan salah nanti. Kalau salah didengar ceramah ini, habis penceramah. Saya tidak ngomong untuk Indonesia. Kita ngomong untuk luar negeri.
itu istri Presiden Mesir, As-Sisi tidak berjilbab. Istri Datuk Mahathir, kau daya ya, mandang boleh mau. Malaysia, Islam kan? Istri Presiden Aljazair tidak mengenal jilbab. Islam juga. Kira-kira munafik lah mereka itu. Karena jilbab itu wajib. Wajib dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi. Tapi kita tidak mau berjilbab. Berarti bagian dari munafikin. Munafikah. Munafikiyah. Munafik perempuan. Munafikat. Munafikat. Munafik perempuan. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Coba kita beriman dengan benar. Beriman dengan benar itu yang pertama kita harus memiliki ihsan. Ihsan itu seolah-olah kita beribadah melihat Allah. Tapi kalau kita tidak melihat Allah, Allah pasti melihat kita. Nah, itu ihsan. Kalau orang beriman dengan ihsan, ya, dengan ihsan tulus ikhlas karena Allah, akan diberi oleh Allah nanti kelezatan iman. Ketika kelezatan iman ada sama diri kita, kita membenci maksiat, nampak sendiri ini maksiat, ini kebenaran, nampak sendiri. Dan kita dipelihara oleh Allah tidak pernah bergabung dengan maksiat itu. Kita bisa hidup di tengah-tengah mereka, tetapi kita terpisah sendiri. Tidak akan terpengaruh dengan kemungkaran-kemungkaran. Kita diibaratkan oleh Rasulullah ibarat emas di dalam tanah itu. Di pinggir-pinggir emas itu ada batu-batu yang murah harganya. Tapi emas tersendiri setelah disaring, diambil, ternyata emas itu sangat mahal harganya, batu-batu itu dibuang semuanya. Begini juga orang beriman, walaupun hidup di Singapura, walaupun hidup di Jakarta di tengah-tengah orang munafik, tapi yang beriman itu tetap dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang kita harapkan. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, lebih dan kurang kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.